Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah, seperti hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Jadi penyakit tersebut dapat dicegah dengan cara berolahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapak yakin kalian itu suka makan sayur dan istirahat cukup. Ya, maka sekarang kalian juga harus mau berolahraga secara teratur agar kalian tetap sehat. Dan ada penyakit varises, ya. Varises itu yaitu dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Jadi setelah kalian berolahraga, mau bersepeda, mau berlari, berjalan atau bermain bola, jangan langsung jongkok atau kakinya jangan langsung ditekuk. Ya, nanti itu akan menyebabkan penyakit varises. Jadi harus kalian pendinginan dulu atau dengan meluruskan kaki, istirahatnya duduk, cuman kakinya diluruskan. Itu cara mencegah penyakit varises. Dan cara mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Ya. Jadi kemarin di pembelajaran sebelumnya, di subtema sebelumnya, kalian sudah belajar ciri-ciri pantun dan jenis pantun. Dan kalian sekarang harus bisa mengidentifikasi. Di sini ada contoh. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Jadi di sini ya, ciri-cirinya itu berima A, B, A, B. Dan ya, di sini ada sampiran dan isinya. Ya, dalam pantun itu ada sampiran dan isi. Dan apa jenis pantun tersebut? Ya. Jadi jenis pantun yang tadi Bapak bacakan yaitu jenis pantun nasihat. Kenapa disebut pantun nasihat? Karena di sini ada nasihat yaitu jangan lupa berolahraga. Jadi sama bangunlah pagi. Nah, itu ya, Bapak yakin selama pembelajaran PDR ya, kalian itu bangunnya pagi. Ya, karena kalau kalian bangunnya tidak pagi, ya kalian pasti tidak akan bisa mengikuti pembelajaran dari rumah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan ya, pantun juga dibedakan berdasarkan usia. Ya, di sini ada 3 jenjang usia, yaitu yang pertama untuk pantun anak-anak, ada pantun orang muda, dan ada pantun orang tua. Jadi ketika kamu ingin membuat pantun, kamu harus memperhatikan ya, memperhatikan hal berikut. Yang pertama, tema apa yang akan kamu buat. Kemudian yang kedua, jenis pantun apa yang akan dibuat. Mau pantun anak-anak, mau pantun orang tua atau orang muda. Lalu yang ketiga, sajak pada sampiran dan isi pantun. Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan.
saat membuat pantun. Nah, ini perhatikan contoh pantun anak-anak. Ya, ini contoh pantun anak-anak. Pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang, mendapat hadiah dari teman. Pakai gelang di tangan kanan, gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang membawa mainan, aku senang sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh pantun anak-anak, karena di sini ada kata-kata yang menyatakan hatiku senang dan riang mendapat hadiah dari teman. Itu adalah bagian isinya. Kemudian ayah pulang membawa mainan, aku sungguh senang sekali. Nah, itu adalah bagian isi yang menyatakan ini contoh pantun anak-anak. Ya. Dan bagaimana sih cara mencegah gangguan kesehatan pada darah? Ya, ada beberapa gangguan kesehatan pada darah yang dapat dicegah. Yang pertama yaitu anemia. Yaitu kamu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi agar kalian tidak kekurangan darah. Terus leukemia. Nah, cara mencegahnya itu kalian harus dapat menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga, demam berdarah. Itu cara mencegahnya, menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Ya, demam berdarah kemarin sudah dijelaskan, yaitu oleh nyamuk. Ya, nyamuk Aedes. Kemudian talasemia. Ya. Talasemia itu, nah, ini penyakit yang tidak dapat dicegah, kemarin sudah dijelaskan. Ini penyakit adalah penyakit keturunan. Dan hemofilia itu tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar tidak terus mengalir. Ya, kemarin hemofilia itu adalah penyakit keturunan juga, cuman dapat dicegah karena dia kalau berdarah atau terluka, darahnya tidak akan berhenti. Makanya jangan sampai terluka, itu cara mencegahnya. Bagaimana sih? Nah, ini agar tidak terkena penyakit demam berdarah. Yaitu salah satunya adalah membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti. Ya, dengan cara 3M, yaitu menguras, mengubur, menutup. Menguras tempat penampungan air seperti akuarium, ya, seperti bak mandi. Nah, itu harus dikuras paling minimal seminggu sekali agar tidak ada nyamuk yang bersarang di sana. Kemudian mengubur barang bekas. Jika ada barang bekas, ya, seperti kaleng, botol minum, atau tempat makan yang sudah tidak terpakai, jangan dibuang begitu saja karena dapat menampung air. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan, kalian harus hati-hati. Takutnya biasanya kalau musim hujan itu banyak yang terserang penyakit demam berdarah. Makanya salah satunya adalah mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Kemudian menutup tempat penampungan air. Ya, jika kalian punya tempat penampungan air, itu harus ditutup agar nyamuknya tidak bersarang atau bertelur di air tersebut. Nah, itu ada beberapa cara mencegahnya. Nah, bagaimana sih cara membuat pantun nasihat? Nah, ketika akan membuat pantun nasihat,
tentukan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Jadi kalau membuat pantun nasihat, kamu harus tahu amanat atau pesan atau nasihat apa sih yang ingin kamu sampaikan. Kemudian, ingat jangan lupa perhatikan hal penting sebelum kamu membuat pantun, yaitu sampiran dan isinya. Itu harus kamu perhatikan. Lalu, yang kedua, yang kamu harus perhatikan adalah sajaknya, ya, atau rimanya AB, AB, tidak boleh A, ya. Sajaknya AB, AB. Itu yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada gambar. Ya, kalau di sini itu anak sedang bermain. Ya, bermain di rumah. Nah, contoh pantun nasihatnya berarti harus mau merapikan mainan. Itu nasihat yang ingin disampaikan. Makanya di sini Bapak buat ke bioskop nonton film Avatar. Nontonnya sama teman-teman. Kalau kamu anak pintar, harus mau merapikan mainan. Nah, ini nasihatnya berarti harus merapikan mainan setelah kamu bermain. Ya, ini adalah salah satu contoh pantun nasihat. Manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Kalian juga termasuk warga masyarakat. Jadi, sebagai warga masyarakat yang baik, kalian juga harus mau bertanggung jawab. Ya. Dengan cara apa? Yaitu gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Jadi dalam gambar ini gotong royong membersihkan lingkungan. Ya, itu adalah salah satu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Manfaat gotong royong yang pertama itu membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Yang keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Ya, ini beberapa manfaat dari gotong royong. Karena dalam gotong royong itu adalah tujuannya untuk persatuan dan kesatuan, solidaritas, tolong-menolong, lalu membuat warga menjadi harmonis. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Jadi, pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi karena terjadi interaksi penjualan dan pembelian. Nah, makanya itu di bidang ekonomi ada kegiatan jual beli. Kemudian transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan salah satu contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Jadi selain barang, jasa juga termasuk transaksi ekonomi, ya. Di Indonesia ada beberapa daerah yang mengedepankan tradisi berpantun. Contohnya adalah di DKI Jakarta, yaitu warga Betawi. Ya, tradisi berpantun dalam upacara pernikahan itu digunakan pada adat Betawi. Jadi kalau di Betawi itu ada tradisi berpantun saat pernikahan. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan, ya, dalam pernikahan Betawi. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi
di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Jadi sebelum menyambut pengantin pria, jadi perwakilan dari pengantin pria itu berbalas pantun dulu agar diterima oleh pihak pengantin wanitanya. Makanya disebut tradisi palang pintu. Jadi sebelum bisa berbalas pantun atau tidak bisa membalas pantunnya, itu tidak bisa masuk eh, ke rumah mempelai wanitanya. Jadi itulah tradisi Betawi. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya. Kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Jadi ini interaksi di dalam bidang sosial dan budaya. Jadi faktornya kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Itu faktornya adalah proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, interaksi bidang ekonomi. Itu menjadi masyarakat dapat melakukan dengan transaksi jual beli. Ya, ini terjadi faktornya adalah jual beli di dalam bidang ekonomi. Jadi itu beberapa faktor yang terjadinya interaksi dalam bidang tertentu. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Kalian sebagai warung masyarakat juga mempunyai hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Kita sudah pernah mempelajarinya. Jadi setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama itu mengemukakan pendapat adalah contoh dari hak. Ya, itu mengemukakan pendapat itu adalah contoh dari hak. Nah, di sini kerja bakti bersama-sama adalah contoh kewajiban atau gotong royong. Kerja bakti itu suatu kewajiban. Ya, kerja bakti membersihkan lingkungan itu adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawabnya yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Itu tanggung jawab. Jadi kita menjaga kebersihan lingkungan itu dengan cara membuang sampah ke tempat sampah atau pada tempatnya. Jadi itu adalah salah satu contoh tanggung jawab kita. Jadi membersihkan lingkungan, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah? Tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi ini akan dibahas lagi biar kalian menjadi ingat. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Kedua, memilih makanan yang bergizi, seimbang untuk dikonsumsi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Ya, memang zaman sekarang banyak makanan enak. Makanan enak itu belum tentu bergizi. Ya, contohnya Pizza Hut, ya enak. Kemudian ada lagi ayam goreng, ya fried chicken. Ya, itu enak-enak. Tapi jangan salah, makanan enak itu belum tentu bergizi. Makanya lebih baik kita memilih makanan yang bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
Mengidentifikasi isi makna atau makna dan amanat pantun. Ya, di sini ada contoh pantun. Ranting pohon muda patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tidak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Nah, ini pantun nasihat. Ya, berdasarkan isi, lihat dari isinya. Orang tua tidak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Jadi kalian harus berbakti pada orang tua dengan cara tidak membantah. Maknanya itu. Jadi ini sebuah pantun nasihat. Ya, ini adalah contoh-contoh cara mengidentifikasi isinya. Ya, untuk menemukan termasuk jenis pantun apa. Kemudian kita dapat juga membuat amanat pantunnya. Ya, seperti tadi. Jadi seorang anak harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Itu amanatnya atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini dalam kehidupan masyarakat, jadi ada akibatnya jika kalian tidak menerapkan tanggung jawab. Ya, contohnya di sini, membuang sampah di tempat sampah merupakan contoh penerapan tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, ini akibatnya jika kamu tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, sampah yang berserakan membuat lingkungan kotor dan dapat menyebabkan banjir. Apalagi sekarang, ya. Sekarang musim hujan. Kalian harus bisa menjaga kebersihan lingkungan, apalagi di got. Kalian lihat di got kalian apakah bersih atau banyak sampah. Ya. Kalau masih banyak sampah, lingkungan sekitar kalian masih banyak warga masyarakat yang belum peduli untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawabnya belum ada. Lalu yang kedua, itu lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Yang tadi Bapak bilang, jika banyak botol minum, bekas-bekas kaleng, ya, ataupun barang-barang yang dapat menampung air, itu hati-hati karena dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Ya, karena nyamuk akan bersarang di situ dan bertelur beranak di situ. Itu kalian nanti setelah kalian belajar, coba perhatikan di lingkungan kalian, apakah lingkungan kalian itu sudah bersih dari sampah atau belum. Ya. Nah, jadi dalam menjelaskan amanat pantun, ya, itu kita harus melihat yang pertama adalah baris ketiga dan keempat dalam pantun. Karena baris ketiga dan keempat dalam pantun itu merupakan isi pantun. Kalau baris 1 dan 2 itu adalah sampiran. Ya. Berarti yang dilihat untuk menentukan amanat atau pesan yang dilihat adalah baris ketiga dan keempat. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kalian membaca isi pantun tersebut, ya baris ketiga dan empatnya kamu baca, lalu memahami isinya, ya baris yang kamu baca tadi, yang baris ketiga dan keempat kamu pahami. Lalu yang ketiga, menentukan pesan sesuai dengan isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi pesannya singkat saja. Ya, seperti tadi di atas sudah diberi contoh pesannya atau kita untuk menentukan amanatnya itu dilihat dari baris ketiga dan keempat. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita di subtema 3. Semoga dengan penjelasan dari Bapak kalian bisa lebih memahami, ya, dari pembelajaran subtema 1 dan 2. Jadi subtema 1 dan 2 kalian sudah pelajari dengan baik, dan ini hanya Bapak menjelaskan kembali atau memberi penegasan
agar kalian dapat lebih paham. Sampai di sini dulu pembelajaran tema 4. Sampai bertemu kembali di pembelajaran nanti di tema 5. Ya, ingat pesan Bapak yang tadi, sekarang sudah musim hujan, harus bisa menerapkan 3M. Ya, menguras, lalu mengubur, dan menutup. Agar kalian tidak terkena penyakit demam berdarah. Dan pesan berikutnya, agar kalian tidak terkena penyakit COVID, kalian juga harus menerapkan 3M juga. Yaitu apa? Memakai masker saat kalian keluar, mencuci tangan ya setelah kalian memegang sesuatu, lalu menjaga jarak saat kalian keluar rumah. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.